Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas soal downsizing ya. Downsizing itu berkaitan dengan penurunan kapasitas mesin mobil. Jadi sekarang ini kan trennya adalah mobil-mobil itu kapasitasnya diturunkan. Kapasitasnya dirubah jadi piro, ada yang bahkan 1000 cc ya. Dan ini terjadi juga bahkan di luar negeri, di negara di mana kendaraan-kendaraan itu diukur dari kapasitas mesin. Amerika maksudnya editor ya. Jadi di Amerika itu kapasitas mesin diukur berdasarkan pemakaian di jarak jauhnya. Jadi kalau kendaraan tenaganya di bawah 200 HP dianggap layak pakai. Jadi kendaraan-kendaraan di Amerika itu kebanyakan di atas 200 HP, walau itu kendaraan kecil. Jadi beda dengan Eropa, di mana di Eropa itu masih ada kendaraan 1000 cc, masih ada 800 atau 600, atau tepatnya mungkin 500 mungkin ya. Jadi ada jenengnya apa, Abarth 500. Karena memang kalau di Eropa ada beberapa daerah di mana jalan itu gak ono jalan gede, sing akeh jalan-jalan kecil, jalan-jalan jalan kampung lah istilahnya, yang walau itu di perkotaan. Karena mereka itu masih menjaga menjaga bangunan lama, nggak dipugar atau apa, nggak bikinkan jalan besar atau apa, dipertahankan untuk jalannya paving. Mungkin pavingnya juga diperbaiki, tapi namanya paving juga pasti ono sing gak enak juga. Nah, balik lagi ya. Akhir-akhir ini muncul wacana untuk downsizing, pengurangan kapasitas mesin. Jadi banyak yang mesin-mesin asalnya itu misalnya V8 ya, kemudian diturunkan menjadi V6, yang V6 jadi I4, yang I4 jadi I3. Entah apakah ada yang I2 atau enggak. Motor depan itu suaranya oke, tapi kok tarik melayunya nggak oke ya. Ya wis lah. Yang jelas ada penurunan kapasitas, juga penurunan jumlah silinder. Jadi yang silindernya banyak dikurangi, kapasitas mesin juga dikurangi. Mobil yang sebelumnya 2500 cc diganti dengan 1500. Yang asalnya 5000 diganti ke 3000. Ya semacam itulah contoh-contohnya. Dan alasannya adalah katanya demi efisiensi ya, demi irit. Jadi tujuannya adalah untuk membuat kendaraan lebih hemat bahan bakar. Jadi kendaraan lebih hemat bahan bakar diharapkan lebih ramah lingkungan. Tapi ya itu di atas kertasnya. Dari sisi pemilik kendaraannya sendiri, banyak yang jadi sumpek gitu ya. Karena pemilik kendaraan itu kadang bukan hanya dari model luarnya saja, tapi mereka juga pingin dengar suaranya. Suara V8 itu wis gagah gitu ya.
diganti dengan V6 jadi ya kayak ya apa gitu ya. V6 torsinya oke, diganti i4 malah jadi lemah di RPM bawahnya. Yang punya i4 sendiri biasa i4 sering pakai RPM rendah, terus jadi pakai i3. Walah gak ono tenaga RPM rendah. Jadi penurunan ini dari sisi fans ya, dari sisi pemilik kendaraannya, membuat kendaraannya jadi lebih tidak bisa dinikmati, lebih garing, lebih nggak enak. Dan dari sisi yang dibutuhkan juga, dari sisi yang membuat jadi muncul aturan itu, malah ternyata ya kendaraan dengan kapasitas mesin lebih rendah, jumlah piston yang lebih kecil, lebih sedikit, itu kok kayaknya malah nggak ada buktinya ya. Kayaknya ya podo ae. Kayaknya cuma ketika uji di atas kertas saja kendaraan tersebut lebih irit. Tapi ya tahu sendiri ya, uji di atas kertas itu kadang berbeda dengan kenyataan. Kadang berbeda dengan ya situasinya. Kalau editor sendiri ya bukan orang yang sering pakai mobil ya, ganti-ganti mobil nggak pernah, ganti-ganti motor nggak pernah, lek mobil cuma dua siji tok. Jadi nggak pernah ngerasakan ganti-ganti, wah lek nggawa Innova ya opo, lek nggawa mobil cc cilik ya opo, nggak tahu ngerasa no. Tapi paling nggak dari motor aja lah sudah jelas lah, wis jelas kalau pakai motor. Sering ganti-ganti pakai NMAX, pakai NEX 2, pakai Honda Beat. Karakter motornya beda, tentu tenaga beda, konsumsi bahan bakar ternyata nggak beda ya. Jadi yang namanya motor cc besar ini kadang dihindari karena apa? Kita ngomong besarnya Indonesia ya, cc besar di Indonesia ya cuma 150 itu segede. Jadi cc besar Indonesia ya 150 ya, 155, 160, sakmono wis dianggap gede. Jadi salah satu alasan orang menghindari cc besar motor itu adalah karena boros. Boros dianggap banget gitu ya. Jadi NMAX ini dianggap wah paling entek akeh bensinnya ya. Padahal kalau untuk motor enggak. Kalau untuk motor di sini loh ya, enggak. Untuk motor yang namanya NMAX ini, sekarang motor editor ini mengukur biaya yang dikeluarkan untuk bensin untuk perjalanan sehari-hari, nggak beda dari ketika pakai NEX 2. Kalau bandingkan dengan Honda Beat, lebih irit malah. Lebih irit kenapa? Karena ya sering kali kalau ngisi Honda Beat, ngisi NEX 2, ngisi bensinnya kan gak iso akeh ya, 10.000 ya wis ya bisa membuat jarum bergerak separuh ya. Ngisi 20.000 itu kadang berlebihan, jadi ngisi gak iso akeh. Kalau NMAX ini kan editor sudah hafal entah piro, ngisi 50, ngisi 40 biasanya. Kalau pakai Beat, pakai NEX 2 rada gak wani resiko. Tapi ya paling ngisinya 15, 10, 20 itu sangat jarang. Nah dari ngisi itu ya, jadi tahu bahwa ya yang namanya cc lebih besar ya, gak
sangat boros kok. Malah kondisi NMAX ini lebih irit daripada Honda Beat, daripada Next 2. Apalagi sekarang udah pakai silk. Sekarang ini konsumsi bahan bakar ya kira-kira lebih dari 40 lah wis. Ini kita ngomong real. Kalau soal emisi mbuh bisa dipercaya kok enggak emisi. Tapi yang jelas yo selama ini lebih irit NMAX daripada Honda Beat untuk pemakaiannya sama. Kalau untuk mobil situasinya yang editor tahu ya memang sih kalau di Indonesia pemakaian mobil yang cc tinggi itu jauh lebih boros. Jadi pakai Innova itu wis entek sak pirang-pirang. Bahkan sampai ada yang ngomong 1:4, 1:2 rasanya ya tahu krungu. Wis padha karo bis paling ya. Mungkin pernah dengar apa kayak misalnya Innova yang baru bisa 1:15 atau bahkan 1:20. Tapi ya kalau dibanding dengan kendaraan kecil, kalau misalnya teknologi disamakan, kendaraan kecil ya bisa lebih jauh lagi, lebih irit lagi. Cuma kita harus perhatikan bahwa itu terjadinya di kendaraan yang bobotnya beda, sing ukurannya bannya beda, yang profil bannya beda. Jadi ketika kita membandingkan kendaraan di sini yang 2000 cc atau 2500 cc dengan yang 1000 cc, kita juga harus perhatikan bobot kendaraannya. Bobot kendaraan yang cc kecil seringkali kurang dari 1 ton, mungkin 700, mungkin 800, dibanding dengan kendaraan yang yo kayak Panther itu beratnya 2 ton ya. Innova kayaknya ya segitu juga lah, hampir 2 ton mungkin. Ya beda. Belum lagi profil bannya. Yang mobil-mobil kecil walau R-nya R13, tapi profil bannya kan sering ban ekonomis. Ban yang ramping, sing bagian tengahnya guratannya gede, jadi yang apa ke jalan itu lebih sedikit. Namanya ban eco ya. Nah pakai ban eco ya tentu aja lebih ya lebih irit ya daripada kalau pakai ban non eco. Pengaruh ban ini bisa besar ya, bahkan bisa sampai 30%. Bedanya antara misal 13 km per liter dengan 10 km per liter. Dan ya yang editor omongkan ini berdasarkan testimoni juga, karena ada yang ngomong oh kendaraan saya 1:10, padahal yang lain ada yang ngomong oh bisa 13 kok. Belum lagi kalau kita ngomong yang tipe matic dan non matic. Kendaraan kecil-kecil masih banyak yang manual kalau pakainya di RPM 2000 4 silinder itu masih ya jauh lebih irit daripada pakai automatic dari matic. Belum lagi karena ya pemakaian orang Indonesia ini gasnya sering royal gitu, bukan pakai steady gitu, bukan pakai alon-alon asal kelawon, ngegasnya sudah matic, berat besar, profil ban juga ya mau nggak mau bikin boros. Ya itu ya rasanya yang bikin kendaraan-kendaraan besar itu boros. Dari bobotnya, ukurannya, hambatan aerodinamika barangkali. Kalau itu nggak relevan kalau di bawah 80 km per jam. Profil bannya, komane wis.
Itu ya. Jadi kalau misal kendaraan yang sama cc-nya dibuat lebih kecil, jumlah silinder dikurangi, ya rasanya nggak akan banyak berubah selama karakter. Jadi menurut editor sebuah langkah yang salah kalau kendaraan sing bodine gede awake abot dipaksa iri dengan mesin yang kecil. Dan yang terjadi apa ya? Karena ada beberapa contoh ya untuk pemakaian di jalan kencang. Ada YouTuber namanya Aziz. Dia membandingkan Toyota Yaris kalau nggak salah atau Honda Jazz barangkali, lupa wis. 1000 cc pakai turbo. 1000 cc turbo. Adunya apa lawannya? V8, V8. Mercy kalau nggak salah ya. V8-nya Mercy. Adu irit dengan apa jenenge? 1000 cc 3 silinder turbo. Hasilnya apa? Secara konsumsi bahan bakar ya, untuk pemakaian dia yang pakainya di jalan Jerman Autobahn kalau nggak salah ya, perjalanan 5 jam Autobahn. Yang Autobahn itu kecepatannya gak pelan, sering banyak kendaraan kencang, bahkan sampai gaspol jalan 350 di Autobahn itu ono. Nah, jalan di Autobahn itu pakai V8, konsumsi bahan bakarnya adalah 7 liter per 100 km. Mbuh piro ya? Wis kira-kira 12 km per liter barangkali ya. Pakai V8 di jalan yang menuntut kencang bisa segitu angkanya. Nah, angkanya ketika pakai yang 1000 cc 3 silinder turbo gimana? Ya ternyata bisa dibilang nggak jauh beda atau lebih parah ya. Editor maaf lupa angkanya berapa. Tapi Aziz itu ya menunjukkan bahwa ya yang namanya downsizing, menurunkan kapasitas mesin demi alasan lebih irit itu salah. Karena nyatanya juga V8 loh dibandingkan dengan i3, kendaraan 3 silinder lawan 8 silinder, berapa? 1000 cc lawan 5000 cc kalau nggak salah. Di realnya, kenyataan lapangan ternyata hampir sama. Sebelumnya juga Top Gear pernah melakukan uji juga M3, BMW M3 lawan Prius. Prius saat itu dianggap sebagai kendaraan paling ekonomis, kendaraan paling irit. Dilakukan uji jalan kalem, kecepatan 40-an. Prius di depan, BMW di belakang. Entah berapa kilo gitu ya. Kalau di belakang kan harusnya konsumsi bahan bakar lebih boros karena jadi harus lebih sering menyesuaikan kecepatan. Tapi apa yang terjadi? Yang M3-nya lebih irit. Nah, ini kan ini aneh ya. CC besar tapi kok malah lebih irit. Yang Prius kok malah boros. Jadi ya yang namanya CC lebih kecil itu lebih irit. Itu ilusi ya. Itu lebih tergantung cara pemakaian. Kalau soal di Indonesia itu rasanya beda lagi karena rasanya pabrikan di sini nggak fokus ke situ. Kalau mobil-mobil kayak Innova gini pasti dirancang untuk keluar tenaganya, untuk efisiensinya di RPM tinggi. Bahkan untuk yang cc kecil pun kadang dibegitukan. Sehingga apa yang terjadi? Jadinya kalau kendaraan dipakai di kecepatan rendah itu jadi boros. Oh ya, ada contoh kasus punya saudara ya. Dia ganti dari Wuling 1500 terus ganti ke Spin 1200 Matic. Itu ternyata dia mengeluh
yang spin jauh lebih boros daripada yang Wuling Convero kalau nggak salah ya. Wuling yang 1500 lebih irit daripada 1200. Itu faktanya. Ya wes, setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.